Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita baca dan dengarkan hari ini dari Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melaksanakan pengajaran Tuhan ini. Pemazmur, yaitu Raja Daud, menyampaikan pujian kepada Allah, tetapi sekaligus permohonan, permintaan, agar kiranya Tuhan Allah bertindak atas mereka yang melakukan penipuan, atas mereka yang melakukan peperangan, atas mereka yang melakukan fitnah, dan atas mereka yang melakukan kejahatan kepada dirinya. Dari bagian ini, pemazmur mengajarkan kita bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang mulutnya, kata-katanya untuk menipu dan berdusta. Ada orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi melontarkan kata kebencian, melakukan pembalasan, dan bertindak jahat kepada kita. Karena itu saudara, waspada, berjaga-jaga, karena lawan kita si jahat. Dan orang-orang jahat itu melakukannya dengan sadar dan sengaja. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun, saya dan saudara tidak boleh membalas dengan kata-kata yang jahat kepada mereka yang jahat. Juga tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita memohon belas kasihan Tuhan agar kiranya perkataan kita menghasilkan perkataan yang dari hati yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita melakukan kebaikan atas mereka yang berbuat jahat. Tentu ini sulit, sebab kedagingan kita, keinginan kita, keangkuhan kita bisa jadi mendorong saya dan saudara balas dendam, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang jahat itu. Disinilah perbedaan antara orang Kristen yang sudah mengakui dan menyadari kehidupan yang barunya dalam setiap pergaulan hidup di tengah kondisi orang-orang berdosa, dengan mereka yang berada di luar Kristus. Karena kita di dalam Kristus, keunikan kita bukan hanya kita mengalami kehidupan yang baru, kita juga menerapkannya. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita mendoakan orang-orang yang melakukan fitnah, kita memberikan kepada mereka kata-kata yang membangun, menegur, dan memperbaharui hidup mereka. Bahkan kita menyampaikan berita Injil, kabar baik kepada mereka. Ya, memang kita perlu melatih diri, karena menurut ucapan kita, kita akan dibenarkan. Menurut ucapan kita, kita pun akan dihukum. Keadilan Tuhan nyata, tetapi kita tidak boleh lengah. Kita juga tidak mau dicobai oleh mereka. Lebih baik menghindar daripada bertahan tapi hati sudah mendendam. Lebih baik diam dan berdoa daripada membalas dengan kata-kata yang sama kepada mereka yang melakukan fitnah dan kejahatan.
Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bagian ini tentunya kita berdoa di hadapan Allah yang bertakhta. Kita wajar mengadukan musuh-musuh Allah, orang-orang yang membenci kita itu. Kita meminta penghakiman hanya dari Allah. Kita tidak percaya keadilan datang dari manusia. Kita juga tidak boleh mengandalkan manusia, sekalipun kita bisa saja punya kedudukan, punya rekan, punya kolega yang membalas mereka yang berbuat jahat kepada kita dengan otoritas itu. Tetapi kita tidak perlu lakukan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengerti kesulitan kita. Kita mengadu dan mengeluh kepadanya, membeberkan apa adanya dengan jujur, dan kita tidak boleh mendendam seperti mereka yang mendendam. Kita minta Tuhan memberkati dan mengampuni mereka. Sekalipun kita tahu bahwa mereka pendusta, karena bapa segala dusta adalah si iblis, mereka menipu, mereka berkata-kata yang tidak benar, menjilat, berucap kasar, memfitnah. Namun kita sebagai orang percaya tidak mau ikut-ikutan seperti itu. Bahkan ada juga di antara orang-orang jahat itu merancang dengan terang-terangan untuk menyerang kita, entah secara pribadi atau secara komunitas. Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah perlu hikmat bijaksana dari Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi pencerahan kepada saya dan saudara untuk bisa berdiam diri dan bisa hanya memandang kepada Kristus, bukan memandang kepada kita. Kita berdoa supaya ketidakadilan itu dapat dibongkar dan Tuhan menyatakan keadilannya. Namun kita juga tahu bahwa ternyata ketahuan kita tentang keadilan itu hanya sebatas kita mau ada penghukuman atas mereka. Adalah baik mendoakan mereka yang berbuat jahat itu supaya bertobat. Dan kita tidak perlu mempercakapkan mereka. Mereka memang seringkali tidak berterima kasih walaupun sudah dibantu, ditolong, malah justru berbuat jahat. Kitalah yang sadar akan kasih setia Tuhan dan kita dengan kelegaan hati menyelenggarakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mendoakan mereka, dan mendoakan supaya mereka bertobat, menerima Tuhan, dan mengalami kebaruan. Seperti Tuhan sudah mengubah kita, kita juga mohon kiranya Tuhan mengubah hati mereka. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam hal demikian, maka manifestasi dari penyataan doa Tuhan di atas kayu salib yang demikian, ya Bapa, ampunilah mereka. Kiranya saya dan saudara melatih diri untuk hidup seperti Kristus yang mengampuni mereka yang menyalibkan dan menghina Dia. Dan sekaligus memohon kiranya mereka yang berbuat jahat kepada kita, mereka mendapatkan satu kebaruan hidup, dipertobatkan oleh Roh Tuhan, dan percaya karena kasih Tuhan yang sungguh beranugerah kepadanya. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk bertindak dengan benar, berkata dengan suci, dan berbuat dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.